Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita kembali menganalisis hasil pemilu dan pilpres 2024 yang lalu. Banyak pihak mengatakan bahwa kemenangan pasangan calon nomor 2 itu karena kecurangan. Ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa kecurangan adalah bagian dari kemenangan itu. Kita lihat misalnya mobilisasi kepala daerah, ya, PJ itu, kemudian bansos yang sekian puluh triliun digelontorkan sehari menjelang pencoblosan, dan langkah-langkah lain yang memperlihatkan adanya upaya penguasa untuk memenangkan pilpres, terutama ya pilpres 2024. Nah, tetapi menurut saya kemenangan itu tidak hanya itu. Kemenangan itu juga ditentukan oleh sang hegemon, gitu ya. Penguasa yang sudah berubah menjadi sang hegemon itu berperan sangat besar dalam kemenangan pasangan nomor 2 itu. Bagaimana dia mampu menghegemon para pemilih, ya, sehingga mau menuruti apa yang dia maui, gitu. Nah, itulah kekuatan hegemonik, ya. Kekuatan hegemonik di mana setiap orang yang terkena oleh kekuatan hegemonik itu mengikuti apa yang dimaui, gitu ya. Nah, paduan dari kecurangan dan kekuatan hegemonik itulah terjadilah kemenangan tersebut, gitu ya. Dan faktor sang hegemon itu sangat besar. Kalau tidak ada sang hegemon, tentu suaranya tidak jauh dari suara Prabowo di pemilu lalu, gitu ya. Dan itu tidak cukup untuk meraih kemenangan. Nah, sisanya itu diperoleh dari apa yang dilakukan oleh sang hegemon. Jadi saya kira pemilu atau khususnya Pilpres 2024 merupakan pertunjukan bagaimana hegemoni itu berjalan, ya. Bagaimana hegemoni itu mampu menggiring pemilih agar memilih pasangan yang diingini oleh sang hegemon. Jadi inilah teori yang kembali hidup dalam politik, bahwa sang hegemon itu akan mampu menghegemoni, ya, untuk apa yang ia tuju, gitu ya. Nah, itulah hegemoni dalam politik Indonesia itu masih sangat berpengaruh. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah karena masih banyak pemilih kita itu yang belum rasional. Dia memilih bukan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memilih orang yang dianggap terbaik buat republik ini, tetapi memilih mengikuti berbagai keinginan, mengikuti suap atau mengikuti hegemon, ya. Apa yang diinginkan oleh hegemon itulah yang ia lakukan. Jadi itulah Pilpres 2024 merupakan pertunjukan hegemoni, di mana hegemoni itu begitu mendominasi, ya. Dan dominasi sang hegemon itu hanya akan terjadi pada pemilih yang tidak rasional sebenarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa rasionalitas pemilih di Indonesia itu pada umumnya masih rendah. Masih belum ditentukan oleh rasionalitas individu masing-masing, tetapi masih mudah dipengaruhi baik oleh suap, oleh ancaman, atau oleh hegemoni. Saya kira itu pertemuan kita kali ini di depan stasiun kereta
Bogor yang indah itu, dan semoga ini cukup menginspirasi ya, dan tidak menghegemoni tentunya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.